Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di jembatan dekat desa wisata Bromo Nilan. Jadi ini suasananya syahdu sekali ya, desa wisata Bromo Nilan. Jadi turunnya bisa lewat jalan ini bablas, nanti turun ke sana. Ini kelihatan ada terapi ikan, ada tempat buat nyantai, terus ini ada semacam kafe ya kalau saya lihat. Jadi tempat makannya juga bagus, dan kalau yang tempat makan ini saya lihat tadi ada tangga di situ, jadi bisa dilihat di sekitaran sini ya. Nah di sini ada tangga, nanti turun, jadi nggak perlu sampai ke sana lah, kita bisa turun ke tempat makan ini. Nah di video kali ini saya ingin membahas mengenai berita yang sangat ramai ya akhir-akhir ini tentang ya pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus. Jadi pada dasarnya ini hanya ingin sedikit berpendapat saja ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, pada dasarnya itu apapun alasannya, mau itu dua-duanya setuju ataupun ya ada pemaksaan dari salah satu pihak, itu tentunya tidak diperbolehkan ya dengan alasan apapun. Jadi karena ya begini kan, bahasa sederhananya adalah kampus itu atau sekolah lah pada umumnya itu kan tempat untuk tidak hanya untuk ini ya media untuk mendapatkan ilmu saja, tapi untuk mendidik juga. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan ada kejadian seperti itu, entah itu dua-duanya oke, entah itu pemaksaan dari salah satu pihak, itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Karena tempat yang seharusnya digunakan untuk mendidik moral juga, tidak hanya sekedar pengetahuan, nah ternyata disalah gunakan. Tapi, nah kalau misalkan nih, kita posisi ada yang di ceweknya, nah, terus bagaimana kan? Kalau menurut saya salah satu tipsnya adalah kalau misalkan ya ternyata kena ada dosen pembimbing seperti itu, terus itu kan kasusnya kalau yang di TV rata-rata dosen pembimbing kan, dan beberapa ada yang ya sudah punya jabatan, bahkan jadi dekan juga. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan ada di posisi cewek itu dan ya tidak ini ya, jadi mungkin tidak merasa punya kekuatan atau lemah itu, jadi yang bisa dilakukan pertama adalah ya kumpulkan bukti itu kan. Jadi sederhana saja, pada dasarnya kalau kita di posisi yang benar itu kan kita nggak perlu takut ya sebetulnya kan. Cuma ya sekali lagi negara kita negara hukum, jadi kalau misalkan di posisinya dipaksa terus ya mau nggak mau seharusnya tetap tidak kan, tetap. Jadi pertama kumpulkan bukti, terus kedua nanti bisa dijadikan kompilasi dan bisa dilaporkan. Jadi ya mau apapun jabatannya itu pasti akan kena juga. Jadi nggak bisa serta-merta itu dibenarkan. Nah, yang jadi masalah adalah tidak sedikit yang takut untuk melaporkan atau pengen melaporkan tapi nggak ada bukti. Nah itu susah. Jadi kalau menurut saya sih itu tadi ya. Dan dari sisi dosen pun juga, saya sendiri ini semester pertama saya membimbing mahasiswa, dan bimbingan S1 saya ada 3, itu putri semua kan. Jadi dari sisi dosen pun juga harus apa ya, menjaga juga ya. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk dosen laki-laki ya, jadi dosen perempuan pun juga sama saja. Jadi semua harus menjaga diri dan ya harus menyadari kalau memang tempat pendidikan itu tidak hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi juga untuk mendidik moral. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, cuap-cuap sederhana sambil menikmati sepedaan. Dan saya nggak tahu sih akan bermanfaat atau tidak, karena ya sekali lagi kan, saya bisa membayangkan lah kalau di posisi mahasiswa, terus posisinya dengan dosen pembimbingnya, plus dosen pembimbingnya pun juga bisa dikatakan sangat sibuk, punya posisi yang tinggi. Ya entah di belakangnya dia punya bukti atau tidak ya. Cuma saya lihat di beritanya terakhir itu jadi tersangka kan. Berarti kan memang dari proses hukumnya seharusnya memang ya ini sudah berjalan begitu. Jadi ya memang sulit lah seperti itu, di posisi yang kurang kuat
Tapi yang perlu diingat adalah selama kita benar, mau siapapun lawan kita, kelihatannya kuat pun juga, tentunya kalau kita punya bukti yang cukup, kita yang akan menang. Jadi itu saja, dan semoga dengan ya beberapa kasus yang ada di sini, dan saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Nadiem, yaitu sudah cukup akut dan tidak sedikit kasus seperti itu. Nah, harapannya dengan semakin banyak yang speak up, berbicara, terus semakin banyak yang berani, nah kasus-kasus seperti ini tuh bisa diminimalisir ya. Karena sekali lagi, ya gimana mau bisa membentuk moral ini kan anak muda kita ya, kalau di lembaga yang seharusnya mendidik moral itu malah ya dihuni orang-orang yang seperti itu kan. Dan saya berkata seperti ini juga tidak ada jaminan kedepannya saya juga akan bisa idealis. Jadi ya sama-sama menjaga kan pada akhirnya kan, tidak bisa ini ya. Jadi semoga saja kita bisa terhindar ya dari hal-hal yang seperti itu tadi, dan keluarga kita pun juga kalau misalkan ada yang kuliah dan atau sekolah itu kan terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi saya rasa semuanya pun sepakat ya. Jadi mau itu dilandasi suka sama suka maupun apalagi pemaksaan itu tidak ada yang bisa dibenarkan lah dari itu tadi ya, karena itu sudah menyeleweng. Jadi itu saja, terima kasih semuanya sudah menyimak, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.